satu doa. Yang satu doa ini bisa membuka semua kebaikan dan bisa menutup semua keburukan. Doa apa ini? Kenapa doa ini begitu luar biasa? Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama bahwa doa ini adalah kunci setiap kebaikan dan penutup semua keburukan. Doa ini dicantumkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Dhunnun. Nun artinya ikan, artinya Dhunnun pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, lalu ia menyangka bahwa kami, kata Allah, tidak akan mempersempit dan menyulitkan kehidupannya. Maka ia pun kemudian berdoa dalam keadaan sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Maha Suci ya Rabb. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 ini mengajarkan kepada kita satu doa. Yang doa ini amat sangat istimewa bagi yang memahaminya. Karena Nabi SAW ketika mengomentari doanya Nabi Yunus ini mengatakan, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yada biha rajulun muslim atau lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allah lahu. Kata Nabi SAW, doa Nabi Yunus tatkala beliau terperangkap di pelut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, sungguh tidaklah seorang muslim membacanya terus menerus kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh keinginan-keinginannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama menyebutnya doa ini? Doanya Nabi Yunus adalah doa pembuka semua kebaikan dan penggempur semua keburukan. Karena dalam doa ini ada dua poin yang luar biasa. Pertama, kalimat la ilaha illa anta. Kalimat la ilaha illa anta adalah kalimatut tauhid. Kalimat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimatut tauhid. Dan kalimatut tauhid adalah kalimat pembuka semua kebaikan. Karena tauhid sendiri adalah miftahul jannah, kunci orang masuk ke dalam surga. Dan tidak mungkin orang masuk ke dalam surga kecuali orang itu banyak kebaikannya. Ya, karena tauhid itu pembuka semua kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali ada tauhid di dalamnya. Makanya kenapa kemudian doa ini sangat istimewa? Karena dimulai dengan tauhid. Dan tauhid sendiri adalah seruan seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul di mana tugasnya adalah mengajak manusia sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika kita bercerita tentang hadis bitaqah, hadis orang yang membawa kesalahan di tangannya 99 catatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bentangkan satu catatan. Maka dia pun membentangkan satu catatan, rupanya satu catatan saja sejauh mata memandang, dan itu semua kesalahan dia. Tidak ada kebaikan sama sekali.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bacalah catatan. Boleh jadi ada yang keliru aku mencatat, atau mungkin para malaikat yang kutugaskan keliru mencatatnya. Maka orang ini mengatakan, tidak ya Rabb, semua benar, ini semua kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, alaka hasanatun, kamu punya kebaikan untuk menandingi catatanmu yang buruk ini? Maka dia mengatakan, ya Rabb, sekalipun aku punya kebaikan, buat apalah dengan catatan yang begitu banyak dari keburukanku ini. Ketika orang ini hampir putus asa dan menyangka dirinya akan masuk neraka, tiba-tiba Allah memanggilnya dan mengatakan, bahkan engkau punya satu kebaikan yang luar biasa. Tetapi orang ini mengatakan, buat apa kebaikan itu? Masih gak yakin juga, dibandingkan dengan catatan-catatan yang kubawa seluruhnya keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan didatangkan timbangan. Kemudian diletakkan satu kebaikan itu, rupanya berupa kartu bertuliskan la ilaha illallah, diletakkan di satu neraca. Kemudian 99 catatan keburukan diletakkan di neraca satunya. Apa kata Rasul? Tasat bihinna la ilaha illallah. Melesatlah la ilaha illallah menjadi berat, dan 99 catatannya menjadi ringan, dan dia diselamatkan dengan la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk surga. Itulah tauhid. Tauhid itu kunci setiap kebaikan, bahkan dia kunci surga itu sendiri. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Rabb, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini ada isyarat tentang apa? Tentang taubatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, atau dengan bahasa lain ada kandungan istighfar di sini. Istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam. Dan fungsi istighfar yang paling besar apa? Menghancurkan seluruh keburukan. Kalau tauhid membuka semua kebaikan, kalau istighfar itu menghancurkan semua keburukan. Anda bisa bayangkan, kalau keburukan kita dihancurkan, kemudian kita mendapatkan kebaikan, nikmat mana lagi? Sudah dipastikan dia masuk surga. Makanya seluruh para nabi sangat mengagungkan istighfar. Walaupun kita tahu para nabi itu maksum, mereka terbebas dari dosa, tetapi mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi, apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberikan kasih sayangnya kepada kami, tentu kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, dia juga mengatakan, Rabbighfirli wali walidai waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazididz zalimina illa tabar. Rabbighfirli wali walidai, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nabi Musa alaihi salam juga mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah aku sudah menzalimi diriku, ampunilah aku. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, wastaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian. Dan Nabi Allah Saleh alaihi salam juga mengatakan, wastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Mintalah kalian istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, kemudian bertobatlah karena Rabbku sangat dekat dan maha pengijabah doa. Begitulah para nabi. Bahkan Nabi SAW dikatakan setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mungkin mengazab mereka wahai Muhammad ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah berikan dua keamanan. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala pertama dengan hidupnya Rasul di tengah-tengah kita, dan Rasul sudah meninggal. Artinya keamanan pertama sudah dicabut, tapi masih ada keamanan kedua dari azab Allah.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengazab mereka selama mereka masih banyak istighfar. Jadi istighfar sendiri bukan hanya sekedar menghapuskan setiap keburukan, tapi juga mencegah azab turun. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, tuba, beruntunglah kata Rasul. Apa itu beruntung? Bagi yang catatannya kelak pada hari kiamat dipenuhi dengan kalimat istighfar. Rasul mengatakan tuba, beruntung orang-orang yang kelak pada hari kiamat catatan amalnya itu banyak kalimat istighfar, karena banyaknya kita ucapkan di dunia. Jadi kalimat astagfirullah ini jangan dianggap remeh. Kalau antum dari sini pulang saja baca istighfar sampai 100 kali, sudah 100 lah dalam catatan amal kita itu kalimat istighfar. Dan itu kalimat mudah. Dan kalau bisa itu dijadikan kalimat latah kita. Jangan kemudian kaget apa pula yang diomongkan. Ada orang kaget itu, tiba-tiba ucapan yang keluar itu aneh-aneh. Coba kalau seandainya dijadikan kalimat latah, pas kaget astagfirullah. Bukan astaga ya. Kalau astaga jadi astaga naga, nggak jelas. Kalau astagfirullah itu baru jelas. Jadi dari masyarakat, astaga ini maksudnya apa? Nggak ada artinya astaga itu. Bawa naga lagi di situ. Ini nggak beres masyarakat kita. Jelas-jelas astagfirullah diganti astaga. Jadi yang benar kalau ngomong astagfirullah. Apalagi kalau sampai kita bukan hanya sekedar astagfirullah atau astagfirullahaladzim, lebih daripada itu, ada yang disebut dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Kalau kita membaca rajanya istighfar, subhanallah. Perhatikan sabda Nabi SAW dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW kata Rasul, sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar, rajanya istighfar, an yaqulal abdu, ketika seseorang mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabb. Tidak ada ilah kecuali hanya dirimu. Engkau telah menciptakan aku, sedangkan aku adalah hamba-Mu. Aku akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepadamu sekuat tenaga. Aku berlindung kepadamu dari apa yang kuperbuat dari kejelekanku. Aku mengakui akan nikmat-Mu. Engkau memberikan kepadaku semua nikmat yang aku rasakan, dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku perbuat. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Lihat bagaimana keutamaannya kata Rasul. Man qala minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah, kata Rasul. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maksudnya doa sayyidul istighfar ini, pada siang hari dengan meyakini isinya, kemudian dia mati pada hari itu, dipastikan dia masuk surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha mata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Kalau dia membacanya di malam hari dan dia yakin dengan isinya, kemudian dia mati sebelum pagi hari, maka dipastikan dia menjadi penduduk surga. Lihat, dari sini ada faedah besar. Sebenarnya ikhwan, kata para ulama, kalau kita hendak melihat bahwa si fulan ada alamat ahlil jannah atau tidak, si fulan itu nampak apakah dia punya sifat-sifat ahli surga atau tidak, itu sebenarnya mudah. Apa tanda-tandanya? Cuma satu, ketika lisannya tidak lepas daripada istighfar. Kalau orang terus mengucapkan astagfirullah, 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 di rumah astagfirullah, di jalan astagfirullah, di tempat pekerjaan astagfirullah, aktivitas apapun dia mengucapkan astagfirullah, baik dalam ibadah atau di luar ibadah,
Maka ulama mengatakan berarti sudah tampak kepada antum itu bahwa antum itu termasuk memiliki sifat-sifat ahlul jannah, penduduk surga. Kita lihat wasiat Nabi SAW kepada para wanita di zaman itu. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kata Nabi SAW, hei kaum wanita, perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar, karena aku lihat kebanyakan kalian itu masuk neraka. Qalat imra'atun minhu, tiba-tiba seorang wanita dari mereka berdiri dan mengatakan, wa ma lana aktsaru ahlin nar ya Rasulullah. Kenapa pula kami menjadi banyak penduduk neraka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal asyir. Karena engkau para wanita terlampau banyak melaknat, tidak suka dengan orang dicela, tidak suka dengan suami dicela, tidak suka dengan tetangga dicela, tidak suka dengan anaknya dicela. Itulah wanita. Mereka tidak bisa mengerem lisannya. Dikasih tahu pun tidak akan bisa tahu. Hari ini sadar, besok itu lagi. Itulah perempuan seperti itu. Karena perempuan naqisatu aqlin wa din, memang sudah kurang akalnya, ikut perasaan dan kurang agamanya. Dan mereka juga kufur dengan suaminya. Sehebat apapun suami berbuat baik kepada istri, kalau antum punya satu kesalahan, habis kebaikan kita di hadapan mereka. Gak ada lagi sisa-sisanya. Dan itulah kekurangan wanita di situ, antum harus sabar. Makanya Rasul mengatakan, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbi minkunna. Dan aku tidak pernah melihat ada seseorang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang kuat, yang kekal, yang luar biasa. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akal dan agama itu? Maka Rasul mengatakan, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Karena persaksian dua wanita cukup diganti dengan satu laki-laki. Kalau laki-laki satu, perempuan harus dua. Kemudian wa tamkusul ayyam la tusalli. Dan ada waktu-waktu wanita itu tidak salat karena sedang haid. Itulah kurang agama. Persaksiannya harus dua karena kurang akal, kurang agama karena ada waktu-waktu haid dia tidak salat, dia tidak puasa. Tapi syahidnya di sini apa? Wahai para wanita, perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar, karena aku lihat kalian itu banyak di neraka. Jadi Nabi SAW ingin katakan kepada kaum wanita, kalian itu banyak di neraka. Kalau kalian ingin tidak masuk neraka, lakukan dua hal: perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Itu maksudnya. Nah, dari sini ada istinbat hukum bahwa kalau kita ingin terhindar dari neraka, perbanyak dua perkara ini: perbanyak sedekah, yang kedua perbanyak istighfar. Karena istighfar ini satu-satunya cara Allah memudahkan menurunkan rahmatnya kepada kita. Makanya Nabi Allah Saleh alaihi salam ketika mendakwai kaumnya, apa kata Nabi Saleh? Ya qaumi, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanat laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan keburukan sebelum meminta kebaikan kepadaku? Kalau seandainya kalian meminta ampun, istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kalian. Artinya kalau Allah kemudian menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, tidak mungkin kalau kita sudah disayangi Allah, Allah masukkan ke neraka. Mustahil. Kalau Allah sayang dengan kita, pasti Allah akan memasukkan kita ke surga. Makanya dari sini kata ulama, sebenarnya kalau ingin kita mengetahui si fulan ahlil jannah itu, alamat-alamat bahwa dia termasuk penduduk surga itu, kita bisa lihat dari istighfarnya. Kalau dia banyak melakukan istighfar luar biasa. Makanya kemarin kan waktu Ustaz Bahri kesini, ada salah seorang syekh dari Yaman itu kesini suruh ceramah, tak mau pulang gitu ya. Masya Allah, ada selama sama dia, baik jalan, baik di mobil, baik di rumah, baik di warung. Masya Allah, astagfirullah, gak berhenti, luar biasa. Ya. Kayaknya sudah jadi wirid dia, kecuali kalau dia ngomong. Kalau ngajak ngobrol itu baru berhenti istighfarnya. Tapi kalau sudah bicaranya selesai, istighfar lagi dia sepanjang jalan. Saya bayangkan, karena sudah terbiasa masalahnya kan. Jadi istighfar itu sudah jadi lisan dia jadinya. Luar biasa gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka pembahasan pagi ini ada satu doa yang luar biasa. Kalau kita terus membaca doa ini, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan bisa mencegah semua keburukan. Inilah doanya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.